kakek itu mendapat 2 butir emas dari dalam sungai. Ia yakin di sekitar situ ada tambang emas. Ia segera menggali lubang di tepi sungai, lalu memeriksa jumlah emas di setiap lubang yang digalinya. Mulanya sedikit, kemudian semakin banyak, lalu berkurang lagi. Lalu si kakek menancapkan kain putih sebagai penanda. Dengan cara itu, ia terus mempersempit area pencarian. Setelah serangkaian langkah yang terencana, ia berhasil menentukan perkiraan arah tambang emas. Kakek itu menggali ke arah lereng bukit dengan metode triangulasi hingga semakin dekat ke sasaran. Saat jumlah butiran emas bertambah, ia yakin tambang itu ada di bawah kakinya. Ia terus menggali hingga menemukan sebutir emas besar, lalu melanjutkan lagi sampai akhirnya menemukan bongkahan emas berkilau di dalam tanah. Ia pun terus menggali, dan seketika matanya terbelalak. Di hadapannya terbentang sebuah tambang emas yang sangat besar. Emas yang selama ini ia impikan, akhirnya ditemukannya. Kakek itu tertawa gembira. Tiba-tiba bayangan hitam melintas, lalu senyumnya seketika lenyap. Ia menoleh ke arah cangkulnya, namun ia tahu bahwa perlawanan sudah tidak ada gunanya. Sebuah tembakan terdengar, dan tubuh kakek itu langsung ambruk. Dari balik bayangan, muncul seorang koboi. Ia telah menunggu saat yang tepat untuk menembak kakek itu. Melihat darah terus mengucur dari luka si kakek, tangan koboi yang gemetar perlahan menurunkan pistolnya. Tambang emas itu kini menjadi miliknya. Ia butuh seteguk nikotin untuk menenangkan diri dari euforia yang menggebu. Setelah merasa aman, si koboi melompat ke dalam lubang besar itu. Namun tak disangka, kakek itu ternyata hanya berpura-pura mati. Pertarungan sengit pun terjadi. Kakek itu melawan sekuat tenaga, lalu berhasil merebut pistolnya. Dan tanpa ragu, ia menembak si koboi. Melihat mayat si pengecut yang menyerangnya dari belakang, amarah kakek itu memuncak. Ia terus menembak tubuh koboi itu berulang kali hingga pelurunya habis. Setelah itu, si kakek segera memanjat keluar dan menuju sungai untuk membersihkan lukanya. Beruntung peluru itu tidak mengenai organ vital. Setelah beristirahat dan memulihkan diri dari luka, ia kembali menggali seluruh emas yang tersisa. Dan mayat koboi itu ia dorong masuk ke lubang tambang sebagai kuburan tanpa nama. Kakek itu mengemas semua emas hasil perjuangannya yang berdarah, bersenandung kecil, dan pergi tanpa menoleh, meninggalkan lembah hijau itu untuk selamanya.